Karena kali ini kasusnya ada, respon orang-orang yang punya jabatan yang bisa melakukan konsolidasi juga ada. Sehingga dari dukungan faktor ini, itu kemudian sangat memudahkan untuk melengsarkan atau memakzulkan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dan juga pemain film Dirty Fort. Di dalam podcast Abraham Samad Speak Up, dia meminta kepada PDIP supaya tidak tinggal diam melihat fakta yang sekarang terjadi untuk me-impeach atau memakzulkan Jokowi. Karena kita sudah melihat ya, orkestrasi yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan anak kesayangannya yaitu Samsul, sehingga banyak sekali aturan-aturan ditabrak demi tercapai tujuannya. Sehingga Ferry Amsari mengatakan jangan mengharapkan kepada rakyat saja untuk memakzulkan Jokowi, tetapi perlu dukungan dari DPR, yaitu seperti PDIP yang kita tahu sudah dikhianati oleh Jokowi. Bahwa pelaku politik kita tidak boleh berdiam diri. Jangan jadikan masyarakat jadi aktor yang nanti akan berkorban untuk kepentingan politik mereka. Mereka harus maju ke depan sebagai oposisi untuk terus bicara soal kecurangan ini. Sekarang, jadi jangan rakyat saja. Artinya Bung Ferry mau katakan bahwa seharusnya para politisi yang ada di Senayan yang punya kewajiban itu yang harus melakukan upaya-upaya pemaksulan. Ya. Misalnya PDIP, Pak. Oke. Sekarang masih jadi pemenang pemilu loh dalam pemilu. Mereka harus berani bicara, tidak sekedar bilang oposisi. Kalau memang ini patut di-impeach, impeach dong. Oke. Kalau kemudian mereka membiarkan ini, mereka itu kayak menunggu publik untuk bicara lebih marah lagi. Kan kesan yang mereka bergantung secara politik kepada kehendak dan amarah publik. Harusnya mereka lah yang ke depan dan publik bisa tahu siapa yang mereka harus dukung. Nah, menariknya dalam berbagai catatan sejarah, PDIP itu kalau jadi oposisi cukup tangguh dan berpihak kepada publik. Nah, kita mau nunggu ini peran PDIP. Jadi Bung Ferry ini sangat berkeinginan PDIP jadi oposisi ya? Kan pemenang. Dan mereka sudah ditipu oleh orang yang bernama Jokowi, oleh Gibran yang merupakan kadernya. Yang kita cerita, mana ada di dunia presiden dari partai X majuin calon presiden dari partai Y. Jadi pengkhianatan apalagi yang kurang bagi PDIP. Bagi saya sudah jelas dan merusak sistem, mereka harus bicara. Maka kita mengimbau PDIP jangan diam. Jangan diam. Kalau memang bisa mengimpeach, lakukan. Jangan menunggu rakyat. Jangan menunggu rakyat saja. Rakyat juga harus tetap bergerak dan memperhatikan, tetapi partai-partai juga harus terdepan dalam hal ini. Berarti rakyat, kampus, guru besar yang selama ini melakukan gerakan moral itu tetap harus melakukan terus ya. Karena ini sudah parah. Bagi saya tidak boleh guru besar satu waktu berteriak nyaring, di lain waktu mendem gitu ya. Jadi saya melihat banyak guru besar yang patut dijadikan contoh. Suara mereka terus nyaring dan mudah-mudahan ini selaras dengan kubu oposisi, dengan masyarakat lainnya untuk memastikan kebenaran bisa ditegakkan. Bung Ferry, kalau kita lihat ini kan kecurangan luar biasa. Apakah Bung Ferry bisa menyimpulkan bahwa kecurangan Pilpres kali ini dan pemilu ini adalah kecurangan paling sadis dalam sepanjang sejarah pemilu kita? Ya, saya tidak melihat peristiwa yang sama di pemilu sebelumnya. Kalau ini kan paket komplit, menyederhanakan penjelasan paket komplit itu, di dalam khasanah kecurangan ini Bang, ada ayah, ada paman, ada ibu, ada anak, ada adik, ada adik ipar. Komplit semua untuk menjelaskan hampir di seluruh lini penyelenggara, aparat, peserta, keamanan, semua terlibat. Cukup dengan menggambarkan bagaimana dominasi keluarga ini dalam sistem hukum kita yang rusak di alam demokrasi kita. Keluarga siapa itu? Keluarga Pak Jokowi. Ada Pak Jokowinya, ada menterinya, ada anaknya,
ada ibunya, ada adik iparnya, ada adiknya sendiri. Lengkap, Bang. Kalau begitu, kalau Bung Ferry lihat memang kecurangan pemilu kali ini adalah yang paling buruk dalam sejarah pemilu. Penjelasan begitu terlibatnya secara masif keluarganya itu sudah menjelaskan betapa buruknya pemilu kita. Bahwa demokrasi kita seolah menjadi milik keluarga tertentu. Kalau mau diceritakan betapa buruknya, tidak pernah terjadi kecurangan. Lebih buruk daripada Orde Baru ya? Dibandingkan Orde Baru. Orde Baru masih milih teknokrat, Bang, dalam banyak hal. Kalau ini lebih banyak memilih para penjilatnya. Saya mau menjelaskan, kecurangan di 2019 terjadi di titik-titik tertentu tanpa komando nasional. Hari ini, penyelenggara pemilu mengomandoi kecurangan untuk terjadi di seluruh wilayah nasional. Berbagai cerita di film itu, Dirty Vote, dijelaskan ada satu partai untuk bisa jadi peserta pemilu dikoordinir oleh KPU RI untuk melakukan kecurangan oleh bawahannya di bawah di 34 provinsi supaya bisa diloloskan. Bayangkan kalau itu juga dilakukan di dalam hari pencoblosan untuk partai-partai tertentu, untuk capres-capres tertentu. Jadi, tidak pernah terjadi kecurangan terorganisir dilakukan dari pusat hingga ke kota-kota, kabupaten, kecuali tahun ini. Tidak pernah terjadi kecurangan proses penyelenggaraan pemilu dalam konteks ini yang mau saya sebut dalam kampanye yang melibatkan presiden, satuan pemerintah tertinggi, hingga satuan pemerintah terendah yang namanya kepala desa. Semuanya, ada menteri di sana, ada penjabat gubernur di sana, ada bupati wali kota di sana, hingga aparatur desa. Kalau begitu kita berandai pemilu nanti atau pilpres nanti yang dihasilkan dari praktek kecurangan akan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya negara, Bang. Kita sistem presidensial, presiden kita itu kepala negara, kepala pemerintahan. Dalam adab konstitusional pemerintahan presidensial, presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Kalau batasannya sudah ditabrak, ini orang akan berlaku bak raja. Bayangkan rusak konstitusi kita, rusak peradaban ketatanegaraan kita, rusak proses penyelenggaraan pemerintah, yang akan menderita adalah rakyat Indonesia seluruhnya. Bayangkan, kalau semua kerusakan proses penyelenggaraan pemerintah hanya bisa diselesaikan dengan bujuk rayu, makan gratis dan susu gratis. Yang menderita masyarakat kita juga. Karena makan gratis dan susu gratis tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan, problematika ekonomi kita, maupun problematika bertata negara. Jadi saya tidak terbayang kalau ini besok terjadi dan dibiarkan dari saat ini. Jadi kita udah mendengar apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari, bahwa pemimpin yang lahir dari proses pemilu curang, maka pemimpin itu perlu dipertanyakan moralnya, dan dia untuk selanjutnya akan menabrak hukum dan aturan, sehingga berikutnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran demi tercapai tujuan mereka. Dan juga Alifur Rahman yang merupakan pemilik SeaWorld membeberkan bahwa Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR dan juga Mahfud MD setelah usai pemilu maka Jokowi akan dimakzulkan. Ini menurut penuturan dari Alifur Rahman, karena dinilai Jokowi sudah terlalu menyimpang sehingga proses-proses demokrasi pun ditabrak oleh Jokowi. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Mbak Puan Maharani. Kita akan laksanakan konstitusi sesuai dengan aturan. Kita tidak akan melakukan pemakzulan sebelum pemilu. Artinya pilpres, pileg kita jalankan sesuai dengan waktu yang atau aturan yang sudah ditetapkan. Tapi setelah itu bisa kita lakukan pemakzulan. Agar apa? Agar cerita atau pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di MK itu benar-benar bisa kita selesaikan dan bisa kita dapatkan gambaran yang jauh-jauh lebih jelas daripada yang sekarang. Karena kalau yang sekarang kan ya cuma pelanggaran dari ketua MK saja, tapi kemudian tidak disebutkan intervensi macam apa dan dari siapa.
Jadi kalau kita ngelihat dari data-data yang sudah ada yang dimiliki oleh MK semestinya setelah Pileg dan Pilpres 2024 semua itu bisa dibuka sehingga memungkinkan atau mendorong untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi. Dan sekali lagi, isu ini, cerita ini berbeda dari cerita pemakzulan seperti yang disampaikan oleh Amin Rais, karena kali ini kasusnya ada, respon orang-orang yang punya jabatan yang bisa melakukan konsolidasi juga ada. Sehingga dari dukungan faktor ini itu kemudian sangat memudahkan untuk melengsarkan atau memakzulkan Presiden Jokowi. Oh, satu lagi, kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa presiden yang sudah pasti akan diganti masih harus dimakzulkan? Karena ini soal etika, ini soal moral, ini soal rekam jejak dan sejarah negeri ini. Bahwa ada upaya, kalau ini sampai terjadi, gitu ya, saya nggak tahu ini akan terjadi atau enggak. Dalam informasi atau beberapa informasi yang saya dapatkan, nampaknya ini akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan membiarkan, katakanlah seperti itu, membiarkan Gibran untuk maju, itu menjadi satu babak baru upaya untuk melakukan politik dinasti. Jadi menurut Alifur Rahman, yaitu pemilik SeaWorld itu, mengungkapkan bahwa pemakzulan Jokowi ini bakal terjadi usai pemilu. Jadi ini menurut dia ya, tetapi kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Apakah memang berani PDIP, yaitu partai pemenang pemilu, berani mengimpeach Jokowi? Bahkan netizen mengatakan bahwa PDIP sendiri tersandra sehingga tidak berani mengambil keputusan untuk mengimpeach atau memakzulkan Jokowi. Seperti yang kemarin kita dengar dari 200 dari purnawirawan militer untuk memakzulkan Jokowi dan mendiskualifikasikan Prabowo Gibran di pemilu ini karena dianggap sudah jelas bahwa kecurangan begitu masif sehingga ini perlu dimakzulkan. Bukan hanya pemilu menjadi 2 putaran, tetapi yang sepantasnya dilakukan untuk paslon 02 adalah didiskualifikasikan. Dan juga Mahfud MD baru-baru ini memberi pernyataannya tentang, yaitu di saat beliau pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, pernah yaitu membatalkan pemilu di beberapa daerah. Baik, langsung saja kita lihat pernyataannya. MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo. Kita batalkan hasilnya dan diulang. 2 hasil pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3 hasil pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa pilgub antara Khofifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak. Nah, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa ada dasarnya ya, bahwa pemilu pernah diulang
pernah dibatalkan, dan bahkan pernah didiskualifikasikan. Jadi ini ada dasar ya, sehingga nanti jika sengketa pemilu 2024 ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bisa saja dari paslon 01 maupun paslon 03, yaitu menggugat paslon 02 Prabowo Gibran untuk didiskualifikasikan. Karena kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, beliau pernah menangani kasus ini, bahkan pernah memutuskan untuk didiskualifikasikan, dibatalkan pemilu, bahkan pernah pemilunya pun diulang. Jadi kita berharap ya proses perhitungan yang ada di KPU segera selesai, sehingga proses sengketa pemilu juga cepat dilaksanakan. Jadi kecurangan ini benar-benar harus dilawan dan tidak boleh didiamkan begitu saja. Kalau ini didiamkan, maka pemilu ke depan juga akan terjadi seperti ini. Kami tidak takut. Yang paling seneng ini saya ini. Di antara yel-yel yang ada, yang paling saya suka yang ini. Karena apa? Karena apa? Ada yang jahat. Karena apa? Ada yang jahat sejak awal niatnya jahat. Gak bahaya dah. Sekali lagi ya, kami tidak takut. Lawan, lawan. Alhamdulillah. Saya sungguh berbahagia, bangga dan bersyukur. Pertama, bertemu dan didukung penuh pasangan Amin ini oleh orang-orang baik, orang-orang hebat, dan orang-orang semangat. Mas Anies meminta saya pidato duluan, karena Mas Anies sudah lama berkawan katanya. Inilah yang membuat saya dan tentu seluruh timnas semakin percaya diri bahwa securang apapun kita bisa atasi di pemilu tahun 2024. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu rasa terima kasih, hormat, dan cinta saya atas seluruh kesungguhan Pak Ari dan seluruh sahabat-sahabat semua yang akan siap mendampingi kami dari seluruh pengurus, tim sukses, relawan, partai-partai yang ada di seluruh Indonesia yang tentu tidak mudah menghadapi berbagai tantangan, terutama masalah pelanggaran dan hukum yang akan ada di depan mata kita. Hari ini banyak beredar berita-berita, link yang membuka semua rencana, dan saya setelah membaca buku ini selintas, saya bisa sampaikan, kamu punya rencana, kami juga punya rencana.